Tuhan penyempurna iman kami. Pandangan kami hanya tertuju kepadamu ya Bapa, karena daripadamu lah terpancar sinar kemuliaan Allah yang memberkati hidup kami dan melimpahkan kepada kami segala berkat surgawi. Terima kasih atas tuntunan pimpinan Tuhan kepada kami semuanya, orang-orang percayamu ya Tuhan, yang selalu rindu menyembahmu, selalu rindu memujimu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, karena dari firman-Mu terpancar pengertian kami Tuhan, pemahaman kami tentang kebaikan dan juga kemurahan hati-Mu, kasih-Mu yang sungguh luar biasa, selalu melimpahi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah pada siang hari ini kembali kami boleh menaikkan pujian dan syukur kami Tuhan untuk meninggikan Engkau Bapa di surga. Dan itu menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu ya Bapa, dan mendatangkan sukacita bagi kami semua anak-anak-Mu yang memuji-muji nama-Mu ya Bapa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya semua saudara-saudara kami yang saat ini mengikuti live streaming melalui Facebook, yang mereka berada di rumah, kami percaya Tuhan Yesus dalam kondisi saat ini Tuhan senantiasa menaungi mereka. Tuhan menyembuhkan semua saudara-saudara kami yang terganggu kesehatannya saat ini. Tuhan Yesus melindungi mereka semuanya dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah hadir di tempat ini, kami percaya ini adalah berkat dan pertolongan-Mu, anugerah Tuhan yang luar biasa menyertai kami semua. Biarlah firman Tuhan kembali menguatkan kami, dan kami diberikan sukacita yang berlimpah untuk lebih semangat lagi Tuhan Yesus menghadapi hari-hari kehidupan kami. Meskipun terasa berat dunia ini saat ini menanggung kondisi pandemi saat ini, tapi di dalam Kristus kami merasa ringan, karena damai sejahtera-Mu akan selalu membuat kami tetap kuat menghadapinya dan bersyukur senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa dalam surga. Amin. Amin. Saya persilakan dulu kembali. Iya. Oke. Baik. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita kembali buka Alkitab kita. Kita akan melihat lagi bagaimana panggilan agung kita, ya. Itu tema yang akan kita dengarkan dari pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini, ya. Nah, tapi saya terlebih dahulu membacakan satu tulisan, ya. Saya senang membaca buku-buku Bapak Ibu, dan saya sudah lama sekali mengumpulkan buku-buku, dan itu juga memberikan kepada kita perspektif, ya, suatu pandangan yang bisa kita lihat apakah yang diyakini seseorang itu memang sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, ya. Nah, sehingga kita bisa memilih apa yang paling tepat. Ya, jadi di sini ada tulisan dari buku seorang doktor teologi, ya. Judulnya Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Kontemporer, dan saya mau bacakan kepada Bapak Ibu apa yang dikatakan di sini. Nanti kita akan lihat di mana selisih pemahaman dia dengan apa yang dituliskan di dalam Alkitab, sehingga kita bisa menyeleksi semua seperti yang dikatakan oleh Pak Sinaga tadi. Kita harus bisa apa yang masuk ke dalam pikiran dan hati kita, baik melalui pembacaan atau pendengaran atau penglihatan kita, semuanya harus didasarkan pada firman Tuhan. Amin. Nah, saya membacakan di sini, dia katakan begini. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa menyimak, ya. Jadi judulnya di sini satu bagian ditulis di sini, apakah makna kebangkitan Kristus dalam kepercayaan orang Kristen? Begitu, ya. Jadi dia bertanya. Bultmann ini seorang ahli teologi aliran baru mengatakan
bahwa kebangkitan Kristus adalah suatu dongeng. Memang banyak penentang kebenaran telah menciptakan aneka macam teori untuk menyangkal fakta kebangkitan. Pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang tidak mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan yang mutlak benar. Ya. Di dalam surat Roma 10 pasal 10 ayat 9 dan 10, Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak mungkin seorang diselamatkan tanpa mempercayai kebangkitan Kristus. Nah, itu yang dia tulis di sini ya. Tidak mungkin seseorang diselamatkan tanpa mempercayai kebangkitan Kristus. Ya. Selanjutnya Paulus mengatakan bahwa kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan dan pemberitaan kami. Oke, kemudian dia tulis di sini intisari Injil. Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus. Menurut Rasul Paulus, intisari Injil adalah kematian dan kebangkitan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab itu doktrin tentang kematian dan kebangkitan Kristus merupakan dua tiang yang mendukung seluruh kebenaran agama Kristen. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka Injil yang kita kabarkan bukanlah kabar baik, melainkan kabar buruk yang menyedihkan. Setelah Yesus, nah mulai dari sini ya, Bapak Ibu Saudara, coba kita perhatikan. Setelah Yesus disalib dan mati, para murid dan pengikut Tuhan dinaungi oleh awan ketakutan, kesedihan dan kecemasan. Mereka tidak tahu apa yang hendak mereka lakukan. Para murid yang mana ini maksudnya ini? Saya percaya maksudnya adalah 12 Rasul, ya, murid Yesus, selain daripada Paulus. Saya ulangi sekali lagi. Setelah Yesus disalib dan mati, para murid dan pengikut Tuhan dinaungi oleh awan ketakutan, kesedihan dan kecemasan. Mereka tidak tahu apa yang hendak mereka lakukan. Lalu dia katakan begini. Nah, selanjutnya dikatakan, hal ini membuktikan bahwa mereka tidak yakin kalau Yesus yang mati dan dikubur itu telah bangkit kembali. Hal itu membuktikan bahwa mereka tidak yakin, murid-murid itu, kalau Yesus yang mati dan dikuburkan itu telah bangkit kembali. Saya baca sekali lagi yang pertama tadi ya. Di surat Roma 10 ayat 9 sampai 10, Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak mungkin seorang diselamatkan tanpa mempercayai kebangkitan Kristus. Lalu dia katakan terakhir di sini, hal ini membuktikan bahwa mereka tidak yakin, murid-murid itu tidak yakin bahwa Yesus mati dan dikuburkan telah bangkit kembali. Jadi bagaimana mereka bisa diselamatkan kalau mereka tidak percaya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus? Ya. Paham Bapak Ibu Saudara, di sini akan membuat orang menjadi bingung. Lah katanya Paulus bilang kalau tidak mempercayai kebangkitan Yesus berarti orang itu tidak mungkin diselamatkan. Tapi di sini dia bilang 12 murid Yesus tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Jadi bagaimana mereka bisa selamat? Nah, kalau ini tidak dijelaskan berdasarkan dua Injil, yaitu Injil Kerajaan dan Injil Kasih Karunia, tentu pasti membuat bingung banyak orang. Bagaimana 12 murid itu bisa selamat walaupun tidak mempercayai kebangkitan Yesus Kristus? Bisa. Karena mereka mempercayai Injil Kerajaan, Yesus adalah Mesias, anak Allah, itu saja. Amin. Nah, saudara-saudara, jadi kita melihat di situ bahwa memang firman Tuhan itulah yang paling jelas. Amin. Firman Tuhan itulah yang paling jelas memberikan kepada kita pengertian apa yang menjadi kebenaran dan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, nah, saya mengajak kita untuk melihat di dalam Efesus pasal 4. Kita akan membicarakan firman Tuhan terkait dengan panggilan agung kita, ya, our great calling, ya, itu judul daripada firman Tuhan, khotbah yang akan saya sampaikan berdasarkan Efesus pasal 4.
Kita awali dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ya, baik. Saya akan membaca Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, Bapak Ibu, kita melihat tadi dikatakan pertama-tama di situ, di ayat 1 dikatakan tadi, sebab itu aku menasihatkan kamu. Siapa kamu di sini, saudara-saudara? Ini adalah orang-orang kudus. Dari mana kita tahu? Baca pasal 1 ayat 1. Firman ini tidak ditujukan kepada orang-orang berdosa. Ya, jelas ya di pasal 1 ayat 1 ya. Yaitu dikatakan di ayat 1 dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jelas ya? Jadi sebab itu Paulus menasihatkan kamu, jemaat kudus di Efesus, orang-orang percaya sama juga dengan kita. Amin. Kita adalah orang-orang percaya dan kita bukan orang-orang berdosa, tapi kita adalah orang-orang kudus sama seperti mereka. Karena kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus, ya. Nah, aku menasihatkan kamu, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Nah, Bapak Ibu, kata panggilan itu adalah merupakan ajakan untuk melakukan sesuatu atau mengabdikan diri kepada sesuatu, atau ambil bagian di dalam sesuatu pengharapan terhadap sesuatu. Jadi kita ambil bagian di dalam sesuatu yang diharapkan karena ada sesuatu yang kita harapkan. Nah, itu suatu disebut sebagai panggilan. Nah, di sini dikatakan kita adalah orang-orang yang telah dipanggil. Nah, kapan kita dipanggil dan bagaimana kita dipanggil? Siapa yang memanggil kita? Ya, karena banyak orang juga sering mengatakan apa? Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Apa maksudnya itu? Ya, saudara. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Coba kita lihat 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke 9. Saya akan membacakan untuk kita ya. 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke 9. 2 Timotius pasal 1. Iya. Oke. Dikatakan di situ, dialah, siapa dia? Yesus yang menyelamatkan kita dan memanggil kita. Ya, ini sebenarnya ada yang kurang di situ terjemahannya. Dialah yang telah, karena ini bentuk past tense. Ya, jadi artinya sudah, panggilan itu sudah dari waktu yang lalu dan berlaku sampai sekarang dan untuk selamanya. Ya, dialah yang telah menyelamatkan kita dan telah memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman.
Jadi dialah yang telah menyelamatkan kita, ya, dikatakan di situ dengan panggilan apa? Dengan memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Jadi saudara-saudara, panggilan kita adalah panggilan yang kudus, bukan panggilan yang berdosa. Ya, kenapa panggilan kita menjadi kudus? Karena di Efesus 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, di dalam Yesus kamu, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Makanya panggilan kita menjadi panggilan yang kudus. Amin. Ya. Dan pada saat itulah, saudara-saudara dan saya dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka panggilan kita menjadi panggilan yang kudus dan kita disebut menjadi orang kudusnya Tuhan. Ya, coba kita lihat kembali ke Efesus pasal 4 tadi. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23 dan 24. Efesus pasal 4 ayat 23 dan 24. Oke. Dikatakan di situ supaya kamu bisa kelihatan? Ya, betul. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Jadi di sini dikatakan bahwa kita diciptakan baru. Diciptakan baru menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itulah maka panggilan kita menjadi kudus. Panggilan kita adalah menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Ya, karena Allah memanggil kita dengan panggilan yang kudus, di mana kita diciptakan baru, dari yang lama menjadi baru, hidup lama telah berlalu, diciptakan menjadi dalam hidup yang baru, yaitu dalam hidupnya Kristus. Amin. Hidupnya Roh Kudus, hidupnya Allah. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Itu berarti adalah hidup yang kekal. Amin. Dari mana kita dapat itu? Tadi dikatakan ketika kamu percaya Injil kasih karunia Allah, Injil keselamatanmu, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka saat itu kepadamu diberikan oleh Allah, ya, hidup yang baru, hidup daripada Kristus yang hidup kebangkitannya dari antara orang mati, hidup yang selama-lamanya. Amin. Nah, itulah maka kita dikatakan adalah orang-orang yang dipanggil dengan panggilan yang kudus. Ya. Nah, bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, ya, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi apa yang telah dikerjakan oleh Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Ya. Nah, sehingga di Efesus 1 ayatnya yang ke-4, Efesus 1 ayat 4 ke 5 dikatakan di situ, ya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Amin. Di dalam Yesus kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Supaya kita apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Jadi kalau kita di luar Kristus, kalau kita bukan karena sudah berada di dalam Kristus, tidak bisa kita kudus dan tak bercacat. Bagaimana caranya? Apa kita bisa berhenti, ya, dari kesalahan? Tidak mungkin, ya. Karena selama kita hidup di dalam daging ini, kita tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya dosa, kesalahan. Ya. Tetapi di dalam Kristus, posisi kita, keberadaan kita di dalam Kristus, kita harus sadar bahwa kita dikatakan sudah sudah jadi kudus dan tidak bercacat lagi di dalam Dia. Karena kita telah dipilih di dalam Kristus. Nah, ini bukan berarti Tuhan sudah menyelamatkan kita sebelum dunia dijadikan. Nah, bagaimana? Ya kan? Kok ada orang yang diselamatkan sebelum dunia dijadikan? Masa dia belum lahir dia udah selamat? Enggak mungkin lah. Karena Efesus 1 ayat 13 tadi dikatakan ketika kamu percaya. Kamu percaya kepada Injil keselamatan, kemudian kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus, kamu diselamatkan. Saya diselamatkan.
Tetapi maksudnya adalah bahwa Allah sudah menetapkan bahwa keselamatan kita itu haruslah di dalam Kristus. Amin. Tidak bisa di dalam perbuatan kita, tidak bisa di dalam gereja kita, tidak bisa di dalam organisasi kita, tidak bisa di dalam usaha kita, dan tidak bisa di dalam apapun, di dalam angan-angan kita, tidak bisa. Kita hanya bisa diselamatkan, ditentukan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Saudara dan saya selamat hanya di dalam Kristus, ya, di dalam Kristus yang sudah membayar lunas segala hutang dosa-dosa kita. Itu yang ditentukan Allah sebelum dunia dijadikan. Nah, itu bagi siapa saja yang percaya. Amin. Nah, sehingga di situ di ayat yang kelima itu dikatakan dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi Tuhan sudah menentukan bahwa bukan menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Seperti kepercayaan banyak juga umat Kristen yang mempercayai seperti itu, bahwa Tuhan sudah tentukan, ya kan, si A masuk neraka, si B masuk surga, begitu ya kan? Nah, tidak ada begitu. Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Amin. Siapa saja yang percaya beroleh hidup yang kekal. Tapi orang yang diselamatkan itu tidak bisa dengan perbuatannya, karena Tuhan sudah menentukan diselamatkan hanya dalam Yesus. Amin. Jadi jangan salah lagi dalam memahami dan menyampaikan kepada orang lain, ya. Saudara-saudara, begitu pengertiannya. Kalau untuk keselamatan ya karena percaya saja, jelas. Tapi percaya apa? Percaya bahwa Yesus, kasih karunia Allah di dalam Yesus sudah membenarkan dan menguduskan kita dengan darahnya. Itu Allah sudah tentukan, itu tidak bisa di luar daripada itu. Sebelum dunia dijadikan di dalam Yesus, ya. Nah, saudara, karena itu kita lihat tadi bahwa berarti sekarang kita sudah dipanggil dan sudah menjadi orang yang terpilih. Amin. Iya, panggilan kita adalah panggilan yang kudus. Dan kita pun sudah menjadi orang yang terpilih. Amin. Kita menjadi orang terpilih karena kita sudah berada di dalam Yesus. Kenapa kita bisa berada di dalam Yesus? Karena kita percaya Injil. Amin. Itu saudara-saudara. Itu panggilan kita, panggilan yang kudus. Jadi artinya kalau orang tidak mengerti Injil kasih karunia Allah, bagaimana dia bisa memiliki panggilan kudus? Pasti dia memiliki panggilan yang berdosa, kan? Kenapa? Karena dengan Injil itu kita dikuduskan. Karena kita mendengar Injil, kita mendengar berita kabar baik, keselamatan, kita tahu Kristus sudah menguduskan kita, dan kita percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, panggilan kita jadi kudus. Ya, apakah ada usaha kita di situ, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Itu adalah hasil daripada pekerjaan Kristus yang sudah selesai, yang sudah sempurna di atas bukit Kalvari. Semata-mata karena anugerah, ya, hanya karena anugerah, saudara-saudara, kasih karunia Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kalau kita lihat tadi kembali ke pasal 4 itu, pasal 4, ya, mengenai panggilan kita. Pasal 4 dikatakan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil sebagai orang-orang kudusnya Tuhan berpadanan dengan panggilan itu. Nah, ada lagi panggilan lain berarti yang harus kita sesuaikan. Amin. Ya, kita sudah memiliki panggilan sekarang. Panggilan namanya adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Dipanggil lagi kita. Dipanggil kemana, saudara-saudara? Untuk mengikuti panggilan kita. Apa panggilan apa lagi, saudara-saudara? Kita lihat ayat 2 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu apa? Satu tubuh. Nah, ini panggilan kita, saudara-saudara. Panggilan surgawi bahwa kita ini adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Amin. Tahukah saudara di mana panggilan tubuh Kristus itu diposisikan? Panggilannya dari mana? Dan panggilannya kemana? Saudara-saudara? Ya, panggilannya adalah naik ke surga. Iya, saudara-saudara. Nah, ini penting kita pahami karena panggilan bagi bangsa Israel untuk menjadi alat kerajaannya Tuhan lain dengan panggilan tubuh Kristus.
Panggilannya apa? Karena panggilan Allah bagi bangsa Israel untuk mendirikan kerajaannya di mana? Di bumi. Lain panggilannya. Kita harus mengerti panggilan kita agar kita bisa fokus. Amin, saudara-saudara. Beberapa minggu yang lalu kan sudah disampaikan oleh saudara kita Evangelis Sostenes dari mimbar ini bahwa kita harus apa? Fokus. Tapi kalau kita nggak bisa melihat apa yang di depan dengan jelas, bagaimana bisa fokus? Benar nggak, saudara? Ya kan? Salah satu yang diakibatkan oleh kendaraan yang mengalami kecelakaan di lalu lintas jalan itu kan karena apa? Kadang-kadang apa? Kurang fokus, iya. Saudara. Tapi kalau kita fokus, kita bisa melihat, ya kita tidak akan bisa diombang-ambingkan oleh dunia ini. Tidak bisa kita diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran di dunia ini. Tapi kita akan fokus kepada panggilan kita. Panggilan surgawi namanya. Amin. Panggilan surgawi kemana? Panggilan surgawi adalah ke atas. Ya. Kalau panggilan daripada pelayanan daripada orang Israel adalah panggilan kerajaan sorga. Kerajaan Allah di mana? Di bumi. Makanya mereka berdoa. Jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti, iya tetap dua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu akan terpenuhi. Orang mau percaya atau tidak, memang sudah begitu faktanya. Dari awal Allah sudah menciptakan langit dan bumi. Dan dua-duanya akan ditempati oleh orang-orang percaya. Cuma persoalannya, pada tahu nggak di mana? Kemana arahnya? Ya kan? Nah, itu yang tadi yang membuat bingung untuk pemberitaan Injil yang saya bacakan tadi itu kan. Di satu sisi dia bilang, Rasul Paulus mengatakan, tanpa percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus, tidak mungkin orang diselamatkan. Tapi di sisi lain dia bilang, ketika peristiwa Yesus bangkit, murid-muridnya nggak percaya pada dia. Nah, bagaimana bisa selamat mereka? Bisa, kalau dijelaskan bahwa mereka diselamatkan karena Injil Kerajaan. Injil Kerajaan itu apa? Bertobat. Dan percaya Yesus adalah Mesias. Tidak ada secara khusus percaya Yesus mati dan bangkit mengampuni semua dosa untuk memberitakan Injil Kerajaan itu, tidak. Ya, tapi kalau Injil kasih karunia Allah yang diberitakan melalui Rasul Paulus, tidak bisa tidak. Paulus sudah katakan 1 Korintus 15, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu bahwa Kristus telah mati karena segala dosa kita. Amin. Dan itu adalah landasan bagi panggilan surgawi kita. Ya, kita sebagai posisi yang namanya disebut gereja tubuh Kristus. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, saudara yang diberkati Tuhan Yesus, jadi kalau kita tanya misalnya, ya, iman Abraham sama nggak dengan iman kita, Bapak Ibu? Ya, semua yang hadir di sini dan juga yang jemaat yang dari rumah yang menonton di live streaming. Saya mau bertanya, iman Abraham dengan kita sama nggak? Ya, sekarang kita mulai berpikir, mulai bertanya. Iya ya, Abraham kan bapak orang beriman. Bahkan janji Allah katanya melalui Abraham sampai kepada kita. Ya kan, kita udah belajar ya. Nah, kalau begitu imannya Abraham sama nggak dengan kita? Saudara-saudara, orang-orang yang mengaku pengikut Yesus, orang-orang beragama Kristen, ya itu karena ya mereka barangkali kurang pemahaman. Ya, pasti langsung bilang, oh sama. Oh iya sama ya, sama. Bahkan dia adalah bapak orang beriman, bapak kita juga kan dikatakan Alkitab seperti itu kan. Tapi saya mau bertanya, pengharapan Abraham dengan pengharapan kita sama nggak? Apakah iman itu juga pengharapan kan? Nah, di sini kita perlu membagi firman kebenaran itu dengan tepat. Amin, saudara. Ya, Abraham, Ishak dan Yakub sama nggak pengharapannya? Apalagi sudah dilanjut dengan Ishak, dilanjut lagi dengan Yakub. Makin jelas menuju kepada bangsa Israel. Makin jelas pula ya kemana pengharapan mereka. Apa yang mereka mengerti tentang panggilan Tuhan buat mereka. Kemana mereka dipanggil? Saudara-saudara, apa saudara berpikir bahwa orang Israel itu mereka berpikir bahwa panggilan mereka adalah akan diangkat ke surga? Nah, pernah kan nabi-nabi bilang begitu? Mereka selalu memikirkan apa? Tentang kerajaan Allah di mana? Di bumi.
Nah, ada orang bilang, oh enggak, kerajaan Allah itu adalah di hati manusia. Oh ya? Oh, di hati manusia kerajaan Allah. Jadi kalau manusianya mati, hatinya juga hilang, hilang juga kerajaan Allah, begitu. Saudara, betul memang bahwa suasana hati kita dipengaruhi juga oleh kebenaran-kebenaran Allah yang dinyatakan. Amin, sukacita, ya kan, damai sejahtera. Tapi bukan itu real bahwa kerajaan Allah itu ada nyata, saudara-saudara. Ya, kerajaan Allah itu ada nyata di bumi ini, saudara-saudara. Dan itu nanti akan dipulihkan, bukan seperti sekarang ini. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, berjanji kepada Daud bahwa seorang keturunan Daud akan memerintah sebagai raja. Tapi itu kan belum sekarang, kan? Iya, karena sekarang Tuhan memberkati melalui tubuhnya. Ya, yaitu setiap orang yang percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang percaya kepada Injil kasih karunia Allah. Jadi saudara, sekali lagi, apakah Abraham, Ishak, Yakub, kemudian Yohanes Pembaptis, lagi 12 murid Yesus, apakah sama iman mereka dengan iman kita? Saudara, di satu sisi dikatakan ya, sama lah. Karena apa? Kan yang mereka sembahkan Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita juga mempercayai Tuhan, yaitu satu-satunya pencipta langit dan bumi dan segala isinya, kan? Sama kan? Sama. Ya. Jadi kalau begitu pengharapan mereka juga sama begitu dengan kita. Hati-hati saudara-saudara. Ya kan? Tidak bisa kita katakan dengan dengan seperti kurang pengetahuan mengatakan, oh sama pengharapan mereka, pengertian mereka juga sama dengan kita, begitu. Ya, bahwa 12 murid Yesus ketika diselamatkan, Petrus dia percaya, ketika dia percaya Yesus mati hapus semua dosa, dia diselamatkan, begitu. Nah, itu juga tadi Pak Dokter Teologi tadi mengatakan bahwa ketika bahwa ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, 12 muridnya tidak percaya, kan? Tidak yakin, kan? Nah, bagaimana bisa sama pengharapannya dengan kita, saudara-saudara? Ya, walaupun itu berpusat kepada satu pribadi, siapa? Allah atau Yesus Kristus sendiri. Ya, betul. Tapi kan program Tuhan kan tidak sama, tidak satu. Bukan hanya satu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Kebanyakan orang tidak mengetahui fokus yang satu ini, yang rahasia yang dimaksud itu. Amin, saudara. Itu yang membuatnya. Sehingga terjadi confuse. Terjadi apa? Kebingungan, kekacauan. Kita ini naik apa turun? Kita ke surga apa di bumi? Kita menantikan Yesus yang di bumi atau menantikan Yesus yang di awan-awan? Yang mana nih? Kalau orang tidak belajar dengan baik tentang rencana Tuhan, program Tuhan, pasti mutar-mutar terus. Kadang dia naik, kadang turun. Jadi fokusnya tidak jelas. Makanya panggilannya juga menjadi apa? Menjadi kabur. Ya, buram. Tidak clear, tidak jelas panggilannya. Sebenarnya dia melayani Yesus yang bagaimana saat ini. Ya. Sebenarnya dia sedang menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan berkat-berkat Tuhan yang mana? Yang sedang Tuhan kerjakan saat ini. Berkaitan dengan fokus Allah programnya ke surga, atau kan fokus Allah yang sekarang yang ke bumi? Saudara-saudara. Ya. Nah, sehingga sekali lagi saudara-saudara, tadi kita lihat bahwa pengharapan dan panggilan daripada bangsa Israel itu berbeda dengan pengharapan dan panggilan kita sebagai tubuh Kristus. Mana buktinya? Coba kita lihat ya di Ibrani pasal 11. Supaya memperjelas apa yang kita katakan tadi, bahwa tidak sama pengharapan Abraham ya dengan pengharapan tubuh Kristus. Tidak sama. Saudara-saudara, betul bahwa kita mempercayai Tuhan yang sama. Tetapi cara kita untuk sampai kepada Tuhan itu sama enggak, saudara? Ya, oh sama katanya apa? Melalui iman. Oke, betul melalui iman. Tapi apakah Abraham percaya Yesus mati hapus dosanya?
Tidak kan? Berarti beda. Tapi dia tetap diselamatkan kan? Diselamatkan karena apa? Karena iman dia kepada firman yang Tuhan katakan kepada dia. Yang jelas Tuhan tidak mengatakan kepada dia, hei Abraham, percaya nggak kau bahwa Yesus anak tunggal Allah mati menghapus dosamu? Ada nggak di Alkitab katakan begitu kepada Abraham? Tidak ada. Tapi sekarang harus. Amin. Ya, karena itu adalah jalan untuk bertemu dengan Tuhan saat ini, yaitu menjadi anggota tubuh Kristus. Jadi jangan salah dalam pemberitaan. Karena apa? Karena pemberitaan yang salah akan mengantarkan orang banyak masuk neraka. Ya kan? Saudara. Sekarang kita lihat di Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 mulai dari ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Jadi ada janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kita lihat apa janjinya. Jadi ada pengharapan yang dimiliki oleh Abraham, ya, melalui imannya juga dia memiliki pengharapan yang diberikan oleh Tuhan, dikaruniakan oleh Tuhan kepada 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan Allah dan dibangun oleh Allah. Amin. Iya. Bahwa Abraham, Ishak dan Yakub mengharapkan suatu panggilan, dan panggilan itu sudah ditetapkan bagi mereka, yaitu panggilan untuk memasuki apa? Memasuki sebuah kota. Saudara mau memasuki sebuah kota? Kota ya saudara ya, kota apa yang mau saudara masuki sebagai panggilan saudara? Ya, panggilan dari Tuhan bagi saudara, dipanggil memasuki kota begitu. Kota mana, saudara-saudara? Ya, karena tadi dikatakan Abraham, Ishak dan Yakub, sudah pasti tahu, sudah pasti jelas kan, makin jelas bahwa itu adalah berkaitan dengan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu 12 suku bangsa Israel. Dari mana kita tahu? Nanti akan kita lihat. Ya, oke, kita lihat lagi ayatnya yang ke 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Jadi Tuhan tidak akan mengubah janjinya. Kalau dibilang Abraham, Ishak dan Yakub adalah akan masuk ke dalam sebuah kota, tidak bakalan diubah. Amin. Saudara, akan itu tetap menjadi ketentuan Allah yang akan diwujudkan nanti di kekekalan. Ya, 12. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Oke, 14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. 15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. 16. Ya, kita lihat di ayat yang ke-16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Bagi saudara dan bagi saya. Ya. Jadi saudara, itu panggilan yang berbeda, pengharapan yang berbeda, ya, berkat yang berbeda pula, saudara-saudara. Ya, supaya jangan, kita sudah belajar beberapa kali ya di dalam Zoom Kamis kita,
Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Sudah jelas yang sampai kepada kita itu yang mana? Ya kan? Apa sampai juga kepada kita panggilan pengharapan untuk memasuki suatu kota? Nah, saudara-saudara, berapa banyak orang saat ini yang mengharapkan begitu? Mereka akan masuk ke dalam suatu kota. Wah, luar biasa ya. Bisa nggak kira-kira masuk mereka? Nah, mereka bilang bisa dong Pak. Ya, kita lihat dulu Alkitabnya ya kan. Ini bukan soal memilih menurut kita, tapi apa yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Oke? Nah, saudara. Jadi Allah sudah mempersiapkan kota. Pengharapan Abraham, Ishak dan Yakub adalah mereka memasuki sebuah kota. Ya. Oke, itu pengharapan mereka. Kota yang mana? Kita lihat di Wahyu pasal 21. Mari saudara-saudara. Wahyu pasal 21. Oke. Semua sudah menemukan? Wahyu 21. Ya, nanti jangan dibilang kota itu adalah di dalam hati manusia. Ya kan? Kota di hati manusia. Nah, kalau kota di hati manusia berarti Abraham juga hati manusia yang mana ini? Ya kan? Mereka masuk semua ke situ. Tidak mungkin. Kota yang dimaksud ini benaran apa ini adalah sebuah ilustrasi atau kiasan Bapak Ibu Saudara? Ya, benaran saudara-saudara. Kerajaan Allah itu benaran enggak? Akan terjadi di bumi. Benaran, sungguhan. Iya. Jangan dikatakan, oh iya surga itu di hati manusia. Oh ya? Lagi surga itu di telapak? Luar biasa, ya kan? Saudara-saudara. Itu real, nyata. Tempat Tuhan dan malaikat-malaikatnya. Dan bumi ini juga, dunia ini juga suatu saat akan menjadi tempat kerajaan Allah. Ya. Nah, maka dikatakan di Wahyu pasal 21 ayatnya yang kita lihat dari ayat pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ada langit, ada bumi. Ya, ini akhir kan di penghujung nanti sesudah penghakiman tahta putih kan. Nah, ini sudah di keadaan kekekalan yang baru nanti sesudah bumi ini berlalu, bumi yang lama ini, bumi yang baru, ada bumi yang baru. Ya. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Nggak ada lagi ikan paus. Tidak ada lagi ikan-ikan, ya kan? Kenapa? Karena nggak perlu lagi orang makan pada saat itu kan. Sekarang harus makan Pak. Ya Pak Sinaga ya, banyak makan ikan. Ya, sebelum waktunya selesai. Ya. Nah, jadi tidak ada. Nah, orang bilang ada aliran yang tidak benar juga memakai Alkitab mengatakan, oh enggak, dunia ini akan tetap begini, hanya diperbaharui nanti. Loh, bagaimana? Tahu kan kelompok itu yang sudah kita bahas di Zoom hari Kamis kan, Kamis Ministry ya. Mereka itu mengatakan bahwa bumi ini tidak akan berlalu, hanya diperbaharui oleh Tuhan nanti, ya. Nanti Yehuwa akan memperbaharui bumi ini. Kan sudah dibilang di situ, langit yang lama dan bumi yang lama sudah apa? Berlalu dan laut pun tidak ditemukan lagi tempatnya pada saat itu nanti, pada saat kejadian di Wahyu 21 ini, ya. Jadi kita harus percaya firman. Jangan percaya hanya perkataan manusia. Ayat 2. Dan aku, Yohanes Pembaptis, Yohanes, murid Yesus, aku melihat kota yang kudus. Itu tadi yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu dikatakan apa? Aku melihat kota yang kudus, apa itu? Yerusalem yang baru turun dari mana? Dari sorga, dari Allah. Iya, turun dari sorga. Kemana turunnya? Turun ke bumi. Amin. Iya. Jadi jangan selalu bilang Yerusalem baru itu adalah di hati manusia. Duh, ini kacau kalau begitu pemahaman kita tentang firman Tuhan itu. Kacau benar-benar kalau begitu. Masa surga Yerusalem baru itu di hati manusia? Ini kan udah dikatakan turun dari surga, turun dari hati manusia ke hati manusia begitu. Kacau sekali, ya, sudah. Ya.
Nah, turun dari surga sebuah kota ke bumi ini, ya. Nah, kita lihat di ayatnya yang ke coba kita lihat di ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sama, orang Israel juga akan mengalami hal yang sama dengan kita sebagai tubuh Kristus di surga. Akan mengalami kemuliaan Tuhan dan keindahan, kekekalan yang luar biasa dengan segala kebahagiaan, sukacita. Sama juga dengan mereka. Tapi posisinya tidak sama. Benar, saudara? Ya kan, ini kan sudah jelas-jelas turun dari surga kemana? Ke bumi, tapi suasananya sama tetap. Itu adalah merupakan kerajaan Allah seluruhnya, baik yang di surga maupun di bumi. Ya, saudara. Tapi sekarang yang mana yang sedang dikerjakan oleh Allah? Yang sedang diurusi oleh Allah saat ini yang mana? Panggilan yang mana, saudara-saudara? Panggilan ke bumi, ya kan? Panggilan ke Yerusalem baru sekarang yang diurusi oleh Allah, saudara-saudara. Ataukah panggilan surgawi, yaitu tubuh Kristus? Ya kan? Saudara-saudara dan saya harus menentukan pelayanan kita ke arah fokusnya kemana. Jangan sampai menjadi kayu rumput kering dan jerami. Amin. Kita perlu melayani itu hasilnya menjadi apa? Emas, perak, dan batu permata yang diperhitungkan oleh Allah menjadi upahmu besar di surga. Yang banyak melayani, banyak melayani, menyampaikan firman Tuhan. Tapi apa? Kemana arahnya? Engkau ajak panggilannya kemana? Karena sekarang adalah panggilan Allah, panggilan yang surgawi yang sedang dikerjakan saat ini. Amin. Mempercayai Yesus Kristus mati di atas kayu salib, mengampuni segala dosa manusia, lunas dibayar, dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, dan siapa yang percaya pasti diselamatkan, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saudara, itulah panggilan kita saat ini. Saudara, sekarang kita lihat di ayatnya yang ke-10. Ayat 10. Ya. Ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan apa? Kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Turun dari surga ke bumi. Oke. Ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, dan seterusnya. Saudara mau lihat siapa yang ada di kota ini? Ya, kita lihat di mana? Di ayat berapa? Di ayatnya yang ke-14. Dari ayat 12. Dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya berapa? 12 buah. Ingat, pertama-tama saudara harus lihat di sini bahwa pintu gerbang kota itu bukan 13. Hanya berapa? 12. Saudara tahu kalau angka 12 itu selalu diasosiasikan, selalu diidentikan kepada siapa? 12 suku Israel. Dari mana kita tahu itu? Kita baca selanjutnya. Dan di atasnya tertulis ada yang terlompati sebelumnya. Kita lihat dulu, lengkap ya. Jangan terburu-buru ya, supaya mudah dipahami. Dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Ngapain? Menjaga. Jangan ada yang masuk. Ya, kita lihat ya. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Saudara tahu kan ke-12 suku Israel kan? Iya, ada suku saudara dan saya di situ. Tidak ada. Saudara-saudara, kita punya suku sendiri. Lagi pula sekarang di dalam Kristus tadi sudah dikatakan satu tubuh, satu Tuhan, satu pengharapan, satu semuanya, satu baptisan, ya kan? Tidak ada di situ 12, 13, 14. Tidak ada, satu. Satu Rasul Paulus membawa kita kepada kebenaran Injil kasih karunia Allah saat untuk menjadi satu pengharapan kita sebagai satu tubuh Kristus. Kalau pengharapan bangsa Israel ini jelas dia 12 suku, 12 pintu, 12 malaikat, 12 suku, ya. Dan 13 ayat 13. Ini rinciannya. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. 3 kali 4 12. Pas kan Pak ya? Kan nggak boleh diubah Pak. Bagaimana cara mengubahnya?
Ya, itu udah ketentuan Tuhan. Ayat 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Jelas. Mereka di mana? Saudara. Panggilan mereka kemana? Ke atas apa di bawah? Di bawah. Di bumi. Ya, datanglah kerajaanmu di bumi. Oke, sekarang kita. Ya. Dengan kita sekarang. Mari kita lihat Filipi pasal 3 ayat 20. Pengharapan dan panggilan kita yang besar, yang luar biasa. Ya, kita lihat di Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20. Ya, Filipi pasal 3 ayat 20. Kita baca sama-sama. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Amin. Iya. Surga ada di mana? Di atas. Jangan bilang lagi di hati manusia, apalagi di telapak. Ya, surga ada di atas ini ya. Yang ini ya, surga ada di atas. Rumah Tuhan bersama dengan para malaikatnya. Saudara-saudara, ya. Tidak cukup hatimu, tempatnya Tuhan dan para malaikatnya. Mana cukup? Saudara, surga itu harus menjadi tempat yang sangat luas sekali. Ya, lebih luas daripada sekedar hati seseorang manusia. Ya. Nah, saudara. Jadi itu adalah sebuah tempat. Dan dikatakan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Menantikan di mana? Menantikan di bumi apa di awan? Di awan. Nanti akan kita lihat, saudara. Ya, sebentar akan kita lihat supaya jelas pengharapan kita di mana. Ya. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi saudara, suatu saat tubuh kita yang dikatakan tubuh kita yang sakit-sakitan ini, saudara, perlu saudara tahu Tuhan berjanji akan diubah suatu saat. Enggak seperti ini lagi. Jadi sementara sekarang ini ya terima dululah dengan rasa syukur ya Bapak Ibu ya, walaupun ya terjadi sakit penyakit dan lain sebagainya, bukan berarti Tuhan tidak menyembuhkan, tetapi faktanya adalah bahwa di bumi ini, di dunia ini tidak ada yang kebal terhadap pengaruh alam. Ya kalau kita masih di sini, tapi suatu saat akan berakhir semuanya. Amin. Yang sakit-sakit, yang kolesterol, apalagi yang asam urat, semuanya suatu saat dikatakan akan diubah tubuh kita ini, tidak ada lagi yang begitu-begitu. Amin. Itu makanya saudara dan saya bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Oh iya Tuhan, Engkau bukan berarti jahat pada kami, Engkau bukan berarti menghukum kami saat ini, Engkau tetap mengasihi kami sekalipun kami harus menghadapi kenyataan di dunia yang saat ini. Kadang-kadang kami juga merasa kecewa atau kadang-kadang tidak bisa menerima kenyataan karena kami ingin supaya tetap damai sejahtera Tuhan, atau kami bisa tetap memiliki sesuatu yang stabil dalam hidup ini, tetapi kadang-kadang fisik kami tidak stabil. Tapi tetap kami bersyukur ya Tuhan. Amin. Jadi tidak terjadi seperti yang dikatakan Pak Sinaga tadi, orang akhirnya jadi apa? Putus asa, lalu apa lagi Pak? Ya, tidak mungkin terjadi sampai seperti itu kalau orang mengerti bahwa ini hanya sementara. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan, amin. Tetaplah melayani Dia. Maka di 1 Tesalonika pasal 4 kita lihat, ini bagian kita sebelum kita akhiri. 1 Tesalonika pasal 4, di mana saudara-saudara dan saya menantikan Yesus Kristus sebagai pengharapan kita yang besar, yang luar biasa, yang telah Tuhan tetapkan, saudara-saudaraku. Kita lihat di 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-13, kita lihat. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Lihat, orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan akan selalu berduka cita. Ya, saya selalu berduka cita terus. Ya, saudara-saudara. Ya, karena apa? Mereka dikatakan tidak mempunyai pengharapan. Kalau saudara dan saya mempunyai pengharapan, tentu tidak akan seperti mereka ini. 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus
akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan dikumpulkan kembali, saudara-saudaraku. Bukan dikumpulkan kembali untuk dibinasakan, tetapi dikumpulkan kembali untuk bersama-sama dengan Allah di dalam kehidupan yang abadi di surga, tempat rumah Bapa yang kekal. Amin. Ayatnya yang ke-16. Sebab pada waktu ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga ke bumi. Dan mereka, begitu, saudara? Tuhan sendiri akan turun dari surga ke bumi. Tidak. Ini harus dipahami dengan baik, saudara-saudara. Kita harus lihat pengharapan kita ini. Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang percaya itu, semua yang sudah dibangkitkan dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Bukan pengharapannya di bumi, ya, saudara-saudara. Jelas sekali di situ, saudara, panggilan kita jelas beda dengan panggilan daripada orang Israel. Meskipun, ya, saudara-saudara, itu kedua-duanya diperuntukkan oleh Tuhan untuk memuliakan Yesus Kristus, ya, saudara-saudara. Tetapi dalam tugas yang berbeda. Amin. Tugas kita berbeda dengan orang Israel. Bangsa Israel akan bertugas melayani Allah di bumi yang baru. Tugas kita sebagai tubuh Kristus melayani Allah, melayani Kristus di surga. Amin, saudara. Nah, itu yang sekarang yang dikerjakan oleh Allah. Bukan yang tadi. Yang tugas kepada bangsa Israel itu. Jadi jangan salah menyampaikan tugas panggilan, ya, pelayanan saat ini. Karena itu bisa menjadi sia-sia. Kayu, rumput kering, dan jerami. Semuanya hangus. Nggak masuk dalam hitungan Tuhan. Karena tidak sesuai dengan rencananya. Ya, maka dikatakan di situ tadi, menyongsong Tuhan di mana? Di angkasa. Tuhannya ada di mana? Bukan di bumi, belum sampai ke bumi, dia ada di atas, saudara-saudara. Ya, di awan-awan. Kita yang diangkat ke sana, saudara-saudara, ke atas. Tapi kalau kedua kali kepada bangsa Israel, dia akan datang ke mana? Ke bumi, di Bukit Zaitun. Sudah jelas itu adalah janji pengharapan Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub dan keturunan. Saudara, luar biasa. Karena itulah ayat 18 dikatakan, karena itu hiburkanlah seorang dengan yang lain akan perkataan-perkataan. Kenapa hati saudara dan saya selalu terhibur? Saudara, kenapa? Apa dasarnya saudara selalu mengatakan hati saya selalu terhibur dan bersuka cita setiap hari, mengucap syukur dalam segala hal? Apa karena saudara tidak pernah sakit? Tidak. Apa karena keuangan saudara selalu penuh, lancar semuanya? Tidak juga. Apa karena tidak ada masalah-masalah dalam kehidupan saudara, dalam keluarga saudara dan sebagainya? Tidak juga, saudara. Walaupun kita tidak menginginkan itu, tetapi di dunia ini itu akan selalu terjadi. Ya kan? Tapi kita, saudara-saudara, bisa senantiasa terhibur hati kita. Ya, senantiasa dikuatkan hati kita, selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu, saudara-saudara, bahwa pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Bahwa kita akan menerima yang terbaik, segala yang terbaik dari Tuhan. Bahwa kewargaan kita adalah di dalam surga. Coba saudara dan saya terus merenungkan kebenaran ini. Tidak akan pernah menjadi jadul, tidak pernah menjadi menjadi kusut, tidak pernah menjadi kabur, tidak pernah menjadi menjadi pudar. Tidak pernah pengharapan ini, saudara-saudara. Amin. Apa pernah firman Tuhan ini bisa diubah? Apa bisa diubah kebenaran ini, saudara-saudara? Karena situasi dunia ini entah bagaimanapun situasinya, tidak bisa. Tidak bisa. Amin. Ini adalah jaminan buat saudara dan saya. Tidak bisa firman Tuhan diubah. Yang ini sudah tetap, Tuhan sudah tetapkan panggilan kita adalah panggilan surgawi. Karena itu saudara dan saya sekarang mengikutinya sebagai tubuh Kristus. Nah, yang terakhir bagian ayat yang kita baca adalah kenapa kita harus pergi ke surga, saudara-saudara? Kenapa saudara dan saya harus pergi ke surga?
Ada apa? Bukan ada apa dengan cinta, tapi ada apa? Saudara harus. Ada apa dengan surga? Ya, ada apa dengan surga, saudara? Kemuliaan. Kenapa saudara harus pergi ke situ? Kenapa saudara tidak ragu-ragu untuk pergi ke situ? Ya, Di sana banyak. bukan pergi hari ini ya. Terserah Tuhan mau kapan. Tadi kan udah dibilang waktu pengangkatan, tidak ada yang mendahului katanya satu dengan yang lain kan. Akan Tuhan kumpulkan sama-sama, ya kan? Gitu. Nah, kenapa kita harus pergi ke surga dan kenapa kita harus pasti masuk surga? Kenapa? Karena ayat 3 dikatakan, Efesus 1 ayat 3. Kita baca sama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Karena di sanalah berkat kita sepenuhnya. Amin, saudara. Yang kekal, ya. Dia yang tidak bisa dimakan ngengat, yang tidak bisa diambil perampok, dan yang tidak bisa pudar dan lain sebagainya. Kita harus pergi ke sana. Amin. Ya. Karena di sanalah berkat kita seluruhnya yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Amin, saudara-saudaraku. Iya, jadi temuilah ibumu. Amin. Ya. Ibu kita Temuilah ibu kita, yaitu surga yang kekal. kekal. Kita harus menemuinya. Saudara dan saya harus bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai kepala Pada tubuh, dan kita adalah Anggota. anggotanya. Kita pasti bertemu dengan Dia karena Dia yang telah memastikan kita. Saudara dan saya harus pergi ke sana. Amin. Amin. Nah, dan tidak ada keraguan untuk itu. Jangan selalu berkata mudah-mudahan, ya. Semoga. Itu telah menggoncangkan roh dan jiwa saudara. Kalau bilang mudah-mudahan selamat. Orang sekarang ini lebih senang mengatakan, kalau ditanya bagaimana, kamu percaya Yesus? Percaya Yesus. Ya kan? Kamu yakin gak pasti masuk surga? Semoga. Itu kan meruntuhkan semua apa yang Tuhan karuniakan kan? Benar gak, saudara? Ya. Tapi kalau kita bilang, kamu percaya pasti masuk surga? Iya, saya pasti masuk surga. Karena apa? Karena Yesus sudah menebus segala dosa saya. Itu kuat sekali. Mengalahkan dunia ini. Amin? Amin. Itu iman yang mengalahkan dunia ini. Karena itu adalah iman yang didasarkan pada kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dan dia duduk di surga, memberkati kita sekarang sampai dia datang di awan-awan menjemput kita semuanya. Bagaimana saudara-saudara? Senang sekali mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, amin. Mari kita berdoa bersyukur kepada Tuhan dan kita semangat terus untuk menjalani kehidupan kita dengan kebenaran firman yang sudah kita dengarkan bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dengan panggilan surgawi, our great calling, panggilan kami yang agung, di mana kami adalah anggota tubuh Kristus yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, akan mempermuliakan Tuhan. Dalam segala hal, kami rindu supaya Engkau pakai hidup kami menjadi produktif, berbuah bagi Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui kebenaran firman. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Itu adalah janji firman-Mu dan tidak akan bisa diubah karena Engkau telah memeteraikannya dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, diberkatilah semua yang mendengarkan firman Tuhan, yang merendahkan hatinya, diberkati, disembuhkan oleh Tuhan, dan dicukupi segala apa yang kami perlukan, dan kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami anak-anak-Mu. Kami ucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.